Halo, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas ya salah satu topik yang mungkin teman-teman tanyain, yaitu mengenai on-chain trading. Jadi di kesempatan kali ini kita akan pengenalan dulu ya, mengenai apa itu on-chain trading. Sebenarnya apa sih Kak on-chain trading itu? Jadi on-chain trading itu merupakan suatu aktivitas trading secara langsung ke jaringan blockchain. Jadi di sini teman-teman tidak menggunakan perantara pihak ketiga ya, seperti centralized exchange. Jadi di sini teman-teman benar-benar langsung berhubungan ya dengan jaringan blockchain itu sendiri. Sehingga transaksi dilakukan secara mandiri. Jadi nggak ada penengahnya sama sekali. Itulah yang disebut dengan on-chain trading. Teman-teman harus memahami ya kalau on-chain trading ini memiliki perspektif yang berbeda ya dengan off-chain trading ya. Off-chain trading dan on-chain trading itu memiliki suatu skema ya dan sistem yang berbeda. Maka dari itu mereka mempunyai ya ciri-ciri yang berbeda juga. Nah, kalau on-chain trading ya, ini gimana? Jadi on-chain trading itu transaksinya itu diverifikasi di blockchain. Jadi transaksi ini benar-benar terjadi ya inside the blockchain. Dan kemudian karena sifatnya dia on-chain ya, semua bisa dilihat sehingga transaksinya di sini transparan. Jadi ketika teman-teman mau melihat suatu transaksi tertentu ya, ketika teman-teman lakukan secara on-chain, itu bisa terlihat datanya. Datanya bisa dicek ya secara langsung. Dan ketiga ya, kecepatannya ini sangat tergantung dari jaringan blockchain yang teman-teman gunakan. Misalkan Ethereum ya, ini punya kecepatan sendiri ya. Kemudian BNB ya, mempunyai kecepatan sendiri ya. Begitupun networknya Solana ya, networknya Phantom ya, dan lain sebagainya. Mereka memiliki kecepatan yang relatif berbeda-beda antar jaringan blockchain itu sendiri. Kalau off-chain trading itu gimana kayak? Off-chain trading itu transaksi yang terjadi di luar blockchain. Sehingga ada pihak ketiga ya yang menjembatani transaksi itu bisa terjadi. Karena ada pihak ketiga, ini saya tidak menuduh, tapi off-chain trading itu bisa dimanipulasi ya. Karena kan sifatnya nggak transparan itu teman-teman. Kalau teman-teman melakukan on-chain trading ya teman-teman bisa cek ya transaction hash-nya. Itu di blockchain explorer bisa langsung kelihatan ya ini mengirim uang sekian ke sini. Itu bisa. Atau ini menukarkan koin ini ya sejumlah sekian di blockchain ini. Itu bisa. Tapi kalau off-chain trading ini benar-benar terjadi ya di belakang. Istilahnya tidak bisa dilihat secara langsung oleh umum. Oke, dan off-chain trading ini punya beberapa keunggulan juga ya. Salah satunya ini bisa terjadi secara instan transaksi. Karena kan kalau pakai blockchain ya kadang ya terlalu cepat juga ya teman-teman. Tapi kalau off-chain ini kan sifatnya dia memindahkan dengan sangat cepat. Contohnya apa? Kayak teman-teman GoPay ya. Itu kan cepet banget ya. Teman-teman isi GoPay dari BCA itu cepet banget. Atau BCA transfer ke sesama BCA itu salah satu bentuk off-chain transaction. Atau ketika teman-teman juga kirim ya ke dalam exchange yang sama atau exchange yang beda ya, sama-sama kriptonya. Itu biasanya relatif lebih cepat daripada teman-teman melakukan on-chain activity atau on-chain trading. Contohnya on-chain activity itu apa Kak? Satu ya, misalkan teman-teman mengirim Bitcoin ya ke temen yang ada di Australia misalkan menggunakan jaringan dari Bitcoin itu sendiri ya relatif lebih lama ya teman-teman, tapi di sini teman-teman benar-benar menggunakan ya atau tangan pertama yang menggunakan jaringan blockchain Bitcoin. Jadi benar-benar nggak ada pihak ketiga. Jadi teman-teman ini hanya langsung ya transaksinya dengan teman yang kamu kirim itu. Blockchain ini hanya dijadikan suatu alat atau perantara aja. Ya, jadi dia tidak yang menjadi pihak ketiga ya untuk transaksi ini terjadi. Tapi transaksi itu bisa kamu lakukan secara langsung ke temenmu ya menggunakan atau melalui jaringan blockchain itu sendiri. Kedua, misalkan Bitcoin ini menambah blok baru ya. Misalkan ada miner nih ya, mining Bitcoin. Terus kemudian muncul blok baru. Nah, ini tercatat sebagai on-chain activity ya. Karena pasti ketika muncul blok baru juga muncul Bitcoin baru. Sehingga ini terrecord ya dalam on-chain activity. Terus kemudian yang ketiga, misalkan teman-teman ini ya, smart contract dari Ethereum. Misalkan teman-teman mau membuat suatu token. Teman-teman menggunakan jaringan ERC20. Nah, ini teman-teman directly ya, ini menggunakan jaringan blockchain. Sehingga ini juga tergolong ya dalam on-chain activity. Kalau contohnya off-chain ya apa? Ini misalkan teman-teman itu transaksi di checks ya seperti Binance, Coinbase dan lain sebagainya, itu tergolong dalam off-chain activity. Jadi kan teman-teman misalkan, aku trade nih Bitcoin di sini. Jadi saya bukan nuduh ya, tapi apakah benar Bitcoinnya ada ataukah cuman gambar ya? Ataukah cuman hanya buku aja ya? Atau misalkan hanya suatu tampilan portofolio? Tapi ketika teman-teman beli Bitcoin ya ini on-chain, terus teman-teman pindah ke wallet teman-teman ya ini teman-teman melakukan suatu on-chain activity.
Tapi kalau teman-teman membeli Bitcoin ya di exchange ini masuknya ke dalam off-chain activity. Terus contohnya ya ini misalkan Lightning Network ya yang digunakan ya sebagai channel payment ya. Nomor satu Bitcoin sekarang itu juga masuk ke dalam off-chain activity ya karena kan dia memiliki kerjasama ya dengan berbagai merchant ya untuk bisa menerima pembayaran Bitcoin sehingga Bitcoin ini pasti nggak dalam bentuk Bitcoin asli ya ketika payment merchant-nya ini memperolehnya. Itu kan pasti di-convert ke US dollar dan juga currency-currency fiat lain. Sehingga Lightning Network yaitu masuknya itu ke dalam off-chain activity. Dan yang ketiga ya misalkan teman-teman melakukan ya side blockchain ya atau membantu main blockchain-nya ini. Sehingga side blockchain ini aktivitas di luar blockchain ya, tapi nanti masih diregis lagi ya. Jadi contohnya misalkan di Coinbase ya mengirimkan dana ya, misalkan ke Kraken ya. Itu mereka bisa mengirim dana dulu ya, tapi baru on-chain-nya ini setelah beberapa saat setelah dana itu confirm masuk. Ya, ini bisa ketika teman-teman ini melakukan ya off-chain activity. Ya, karena kan nggak ada auditornya di sini ya. Nggak ada jaringan blockchain yang benar-benar menghambat ya teman-teman melakukan apapun. Sehingga off-chain ini dibilang ya bagi sebagian orang ini termasuk salah satu bentuk dari sentralisasi. Yang mana tidak terlalu menjunjung asas desentralisasi dari blockchain itu sendiri. On-chain ya teman-teman ini memiliki beberapa keunggulan ya karena dia kan sifatnya terdesentralisasi ya, sehingga nggak ada pihak ketiga ya sehingga sesuai sekali dengan asas dari Bitcoin dan cryptocurrency di mana adalah self custody. Jadi teman-teman benar-benar melakukan transaksi itu ya langsung ke jaringan blockchain directly tanpa adanya pihak ketiga karena dia bisa langsung ya ke jaringan blockchain tanpa pihak ketiga ya, itu otomatis sifatnya ini transparan. Bisa teman-teman cek ya mana transaction hash-nya sehingga teman-teman pasti nggak bisa bohong. Dan yang ketiga ya dari segi privacy ya ini lebih aman ya karena nggak ada exploit data ya. Ketika teman-teman ini menggunakan decentralized exchange ya atau teman-teman mengirimkan lewat wallet crypto ini kan teman-teman tidak perlu KYC atau know your customer, nggak perlu tahu nama teman-teman siapa, NPWP teman-teman, KTP teman-teman tuh nggak perlu ya. Sehingga teman-teman di sini datanya itu aman ya. Secara privacy kan data saya terjaga. Seperti itu. Kalau kelemahannya on-chain, ya ini jelas ya. Transaksinya itu kadang lambat ya. Karena mungkin terjadi network congestion ya. Atau networknya ini bertabrakan. Karena misalkan network ini kan di dalam on-chain ini kan ada keterbatasan ya teman-teman. Misalkan setiap detik hanya bisa memproses berapa transaksi aja. Ya, jadi itu otomatis ya menjadi salah satu penghambat karena mereka hanya bisa ya menggunakan transaksi itu beberapa kali aja ya dalam satu detik, yaitu transaksi bisa menjadi relatif lebih mahal karena ya networknya sedang dipakai. Ini contohnya Ethereum ya teman-teman. Ethereum itu ketika bull market yaitu bahkan pernah ya ada yang swap token itu sampai gas fee-nya itu sampai puluhan juta sampai ribuan dolar, yaitu sering terjadi ya ketika kita di fase maniak alt season ya dan koin ini bertebaran itu sangat sering terjadi ya. Dan yang ketiga ya, network proof of work ini relatif mengkonsumsi banyak tenaga ya. Karena ketika teman-teman menggunakan jaringan blockchain untuk mengirim dana ya, atau men-swap token, itu technological energinya itu lebih tinggi ya, daripada melakukan misalkan off-chain activity. Yang mana bisa relatif lebih kecil ya dayanya. Nah, kalau off-chain ya, ini keunggulannya satu tuh cepet ya teman-teman. Karena dia nggak directly into blockchain ya. Dia misalkan membuat suatu layer di atas blockchain untuk bertransaksi di situ. Sehingga dia otomatis jauh lebih cepat. Kemudian dua ya, karena dia cepat ya, dia nggak perlu validator ya. Karena kan nggak terjadi dalam blockchain, sehingga apa? Sehingga biayanya ini relatif lebih murah ya, teman-teman. Relatif lebih rendah ya. Sehingga teman-teman ini bisa mengirimkan cryptocurrency dalam jumlah yang besar ketika menggunakan off-chain ini. Karena ya di on-chain itu pun juga sering ya, teman-teman ngirim jumlah yang gede ya, itu gagal, fail. Itu sangat sering terjadi. Yang ketiga ini mungkin ya privacy data lebih terjamin ya, karena kan teman-teman ketika mengirim ya uang kemanapun ini kan secretly bisa ya, jadi nggak bisa dilihat di blockchain explorer ya. Jadi ketika teman-teman mau melakukan suatu transaksi tertentu ya ketika menggunakan off-chain ya, ini teman-teman relatif tidak bisa di-track seperti itu. Nah, tapi off-chain ini memiliki beberapa kelemahan ya teman-teman. Satu ya, karena dia transaksinya tidak via blockchain, sehingga tidak transparan. Jadi ketika terjadi suatu manipulasi atau penggelapan ya, ini sangat sulit ya untuk mengetahuinya ya. Terus kemudian ya, tidak ada suatu proses konsensus ya yang memvalidasi transaksi ya. Jadi hanya satu pihak saja ya. Oh, saya mau kirim uang ke sana, ya udah ya. Ini saya aja yang bisa memvalidasi transaksi. Tapi kalau on-chain ini kan ketika saya mengirim data ke B ya misalkan, itu yang validatornya
di sekitar jaringan itu ya, ini bekerja dengan sangat banyak ya daya computing yang dikeluarkan. Sehingga ya off-chain ini salah satunya itu mudah dihack dan dieksploitasi. Jadi kalau teman-teman tahu ya banyak sekali ya Binance juga pernah kehack ya. Kemudian Hotbit itu kehack sampai gulung tikar ya. Dulu KuCoin juga pernah kehack. Jadi mereka ini sangat rawan ya dengan segala kegiatan hacking. Tapi kalau on-chain ini sangat lebih aman. Saya jarang ya tahu yang on-chain ini terhack dan tereksploitasi dalam jumlah yang besar. Tapi kalau misalkan cek ya itu sering sekali terjadi suatu eksploitasi. Oke, jadi teman-teman tim yang mana nih ya, on-chain atau off-chain ya? Kira-kira on-chain ini ya, ini adalah yang langsung ke blockchain ya. Kalau off-chain itu di atasnya ya blockchain ya, di luar dari blockchain. Sehingga ya on-chain ini juga ada plus minusnya ya. Salah satunya tadi ya, networknya itu lebih lama ya, lebih mahal ya. Tapi kalau off-chainnya lebih cepat ya, lebih murah, tapi nggak terdesentralisasi. Jadi pilihan kembali lagi ke tangan teman-teman, tergantung dari risk profile teman-teman, kebutuhan teman-teman, dan toleransi teman-teman ya, dan juga pemahaman ya mengenai on-chain dan off-chain. Maka dari itu kita memberikan ya beberapa arahan ya di sini tentang network apa ya, transaksi apa yang bisa teman-teman gunakan ketika bertransaksi cryptocurrency. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.